Aduh. Saya nangis. Ngobrol-ngobrol meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ketemu maneh ambek aku Ari nanggone dapur SSC. Awan iki ojo awan ya. Sore iki ade ngobrol meneh ngelanjutno sing wingi wis ngobrol ambek direktur SSC, funding father SSC. Nah saiki ade ape ngobrol ambek direktur direktur apa ya? Direktur apa? Direktur apa? Direktur riset. Oh, direktur riset ya. Saiki ade ngomong ambek direktur riset Mas Edi Marzuki. Mung Edi biasanya celuk. Nah, saiki Edi celuk Mung Edi, Edi ngobrol-ngobrol tentang ambek Mung Edi tentang metodologi. Karena dia direktur riset dari SSC. Tak celuk isi wong. Pak Edi, monggo. Alhamdulillah Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Salam, ngomong-ngomong. Lu gue neng di Mas Ari. Gini. Nyun sewu ya Mas. Nah, saiki ngobrol SSC. Ketemu meneh Pak Edi, wingi sampai Pak Mokhtar saya sama Pak Edi ya. Edi ngomong tentang ya apa sih SSC iki, metodologi ini piye. Mas Edi iki dulur. Beliau ini direktur apa? Direktur padahal aku mesti ngomongin lah Mas Bambang, Mas Wildan nang ngarep sok lali meneh. Direktur riset. Direktur riset teko SSC. Nah, saya Mas aku njaluk tisune ya, Mbak. Siap. Tuh. Ini iki sampe ngene lho. Nah. Tak durung dimulai, tak juga nunggu bisa sama. Nah, ngono cocok itu. Iya, gak ana kopi nih gua. Nah, kita kayak kopi. Sip. Tuan rumah apian wis ngene iki. Kopine ambek kopi nyusul. Wong iki gak kabeh. Sing biasane kayak kopi mbok nang ndi? Nang di kabeh iki dapure iki kok gak ana kabeh iku. Wis mari. Ayo Pak Edi. Nggih, Pak Edi ngomong apa meneh? Oh iya. Nah ya. Lali. Wis tak buak iki nang kene. Cup. Ya wis. Pak Edi. Oke, iki ngomong masalah SSC. Nggih. Sampai direktur riset, sampai bertanggung jawab terhadap hasil survei yang dilakukan oleh SSC selama ini. Bisa dijelaskan Mas Edi, metodologi dalam pembuatan atau pelaksanaan survei yang dilakukan oleh SSC itu gampang gitu. Gini Mas Ari, tadi kan sudah kemarin ya sudah ngomong sama Pak Direktur. Iya Pak Direktur. Nah sekarang saya kebagian apa ngomong metodologi. Aku tidak ngerti metodologi apa. Aku suwes gak kuliah wis mari yo. Waktu aku kuliah dhisik cek eling aku. Waktu riset apa jenenge apa? Skripsi terus tesis sing dhisik eling. Tapi saiki wis suwe gak sekolah meneh. Mbok iki mbok sekolah mbok meneh gak ngerti aku. Metodologi piye apa metodologi itu? Ya, jadi sebenarnya metodologi itu simpel saya menjelaskan. Ya, metodologi itu kan ibaratnya begini. Ini ada cangkir kopi Mas ya. Nah kalau pengen tahu metodologi di semua riset apapun itu pasti menggunakan metodologi, gitu kan? Nah khusus survei kita ada satu metodologi yang selalu kita pakai karena kita harus taat metodologi. Nah, sebelum saya ngomong metodologi, nah ini ada kopi, boleh diminum ya kopinya ya.
Untuk kopi banyu putih. Oh, banyu putih. Nah, saya enak kan banyu putih, masih banyu putih enak seger. Aku mbak dijupukno kopi nang kono titik-titik po. Iki ono kopi tapi kopiku mau. Wis gak apa-apa rene. Nah, Kopi. Nah, kalau saya itu nggak minum kopi menjelaskan metodologi nggak bisa lancar. Waduh, ngono tak kayak jamu pahitan ya padha ireng. Jadi ibaratnya metodologi, kalau kita ngomong metodologi itu ini mas, kita minum secangkir kopi. Orang itu kan sering bertanya gini, survei itu hanya 1.200 sampelnya. Tapi bisa mewakili orang seluruh Indonesia. Nah, dan hasilnya itu bisa dibuktikan akurasinya itu ketika ada quick count dan penghitungan suara dari KPU. Dan selalu hasilnya Mas Hari kan tahu sendiri, tidak jauh hasil quick count dengan hasil penghitungan KPU. Jadi sebenarnya itu sederhana. Kalau kita ingin tahu rasanya kopi, apakah harus kita habisin satu cangkir kopi? yo gak toh. Enggak, seperti seruput sak seruput. Udah tahu kan rasanya kopi. Ya aku tak nyeruput pisan. Jadi ya seperti itu. Jadi itulah yang disebut sampel dalam sebuah metodologi yang disebut sampel. Jadi kalau kita ingin tahu opini seluruh masyarakat Jawa Timur, seluruh masyarakat Indonesia, tidak perlu kita mewawancarai seluruhnya. Kalau kita mewawancarai seluruhnya itu namanya sensus. Ini sampel. Nah, kalau penelitian itu ngomong sampel ya. Sampel ini kan sampel. Nah, Surabaya bahaya ya. Bahaya sampel. Iling ngerti nggak sampean sampel Sampel kalau orang Surabaya. Ngerti orang sampean sampel. Itu lah sampel anu lah. Sampel iku apa semacam itu ya. Aku tidak paham ya tapi. Jadi kalau kita minum kopi itu sudah tahu rasanya kopi secangkir. Dalam ilmu eksak, misalnya seorang dokter pengen tahu golongan darah si A, kan tidak harus diambil darahnya semua satu tubuh, hanya cukup satu tetes, sudah tahu golongan darah si A. Itu juga seperti riset opini publik, seperti survei, juga seperti itu sederhana. Hanya yang membedakan Mas Hari, kalau riset opini publik, karena opini itu sifatnya heterogen, maka pengambilan sampelnya tidak hanya boleh diambil satu tempat seruput gitu. Ini kan homogen satu. Nah, darah manusia homogen seluruh tubuh. Nah, sementara opini masyarakat heterogen, maka prinsip pengambilan sampelnya itu harus proporsional. Itu yang terpenting. Proporsional dan artian gimana? Nah, jadi ingin juga perlu dijelaskan juga. Ya, ini akan saya jelaskan. Jadi ada dalam metodologi sebelum kita ambil sampel itu ada yang namanya populasi. Populasi ini seluruh anggota masyarakat yang akan kita survei. Terus setelah populasi, misalnya Jawa Timur, ya seluruh masyarakat Jawa Timur itu namanya populasi. Nah, setelah populasi sudah kita tentukan, kita mau survei se-Jawa Timur. Nah, langkah selanjutnya menentukan populasi sasaran. Nah, ini yang juga jarang dilakukan ketika kita dulu skripsi, kan nggak ada gitu. Nah, ini survei harus ada populasi sasaran. Populasi sasaran itu ya masyarakat yang menjadi tujuan dari survei. Oke lah, kalau survei SSC itu kan politik. Tentunya populasi sasarannya ya masyarakat Jawa Timur yang sudah punya hak pilih. Jadi anak-anak kecil nggak boleh diwawancarai, Mas Hari. Mau soal kecil harus wawancarai politik, nggak sesuai dengan tujuan survei kita. Baru langkah selanjutnya kita menentukan sampling. Nah, penentuan sampling inilah ada dua prinsip yang harus diikuti oleh seluruh lembaga survei. Yang pertama, probability. Ngerti lah, sharing lah, jangan kalian ayo. Kata-kata sing apik. Aku juga gak ngerti. Sama ngerti nggak, Bang? Gak ngerti. Jadi prinsip yang pertama harus probability, harus probabilitas. Ini dalam pengambilan sampel. Probabilitas itu gampangan yang ini, bahwa seluruh masyarakat ini memiliki hak yang sama untuk diwawancarai. Mereka yang punya hak pilih. Karena mereka punya hak pilih. Inilah prinsip probability. Tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh dipilih-pilih, nggak boleh pandang bulu. Nah, kalau pandang bulu lah monyet nggak sing angka diwawancarain gitu. Itu prinsip pertama.
prinsip kedua yang tadi itu proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu begini maksudnya. Penduduk seluruh Jawa Timur, tiap kabupaten, tiap kecamatan, tiap desa itu kan jumlahnya berbeda-beda. Nah, pengambilan sampelnya pun harus sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten, masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Itu harus diambil berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak boleh asal dicomot. Berarti penduduk sing akeh mendapatkan porsi yang banyak. Kalau penduduk yang jumlahnya sedikit dapat porsi sampel yang sedikit. Itu namanya proporsional. Karena apa? Opini masyarakat itu pasti akan berbeda dan menyebar, tidak sama. Kalau hanya diambil satu wilayah, ini nanti bisa nggak akurat hasilnya, karena tidak mewakili di seluruh wilayah. Itu aja. Gitu. Berarti itu yang dilakukan oleh SSC dalam menentukan sasaran untuk survei itu, untuk melakukan interview ya, interview, wawancara dan sebagainya. Nah, untuk menentukan itu sendiri Pak Edi, apakah juga ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam menentukan? Oke lah, sudah ditentukan iki proporsi ini samene. Ini boleh sambil ngerokok? Iya, tapi ditutupi. Iya, enggak. Belum endorse. Iya, belum di-endorse. Tak delene ya. Biar nggak kelihatan. Tapi iki nek kok gak dilempar nang gone teman-teman sing syuting iso entek. Kok agak iso ngerokokan. Kalau kameramen dintekno ngerokok aku. Nah, untuk menentukan itu gimana, Pak? Ini Mas Rik, pertama tadi populasi sudah, kita melakukan sampel. Biasanya begini, kalau saya mau men-sampling sebuah wilayah, itu saya tadi sudah saya jelaskan dari jumlah penduduk masing-masing, itu saya misalnya ketemu 1.200 responden, sudah ketemu. Ternyata tidak hanya cukup di situ, Mas Rik. Untuk survei itu masih jelimet. 1.200 responden ini tersebar ke seluruh Jawa Timur. Itu nanti masih ada lagi bagaimana cara menentukan responden. Oh, tidak semua, tidak langsung pamane kon tak kai nang kecamatan A tak kasih 15 wis karepmu kon golek wong. Enggak bisa gitu. Harus itu ditentukan juga. Ditentukan. 12 orang yang mau disurvei ditentukan juga. Harus ditentukan juga. Jadi itu penentuannya apakah berdasarkan iki pesanan iki tanjuk iki enggak ya? Ada metode yang disebut dengan random. Jadi ada sampling random. Jadi misalnya sudah ketemu kecamatan A 2 desa. Masing-masing desa kita itu ambil 10 responden. Jadi satu desa satu PSU. PSU itu primary sampling unit. Angel meneh to, serasa tak jelas nah pokoknya ngono lah ya. Jadi satu PSU satu desa itu 10 responden. Nah, 10 responden dalam satu desa ini tidak boleh langsung datang ke desa ketemu wong diwawancarai, nggak boleh. Bahkan SSC melarang keras surveyor itu wawancara di tempat ibadah, di warung kopi, di gardu-gardu, di pasar, itu dilarang keras. Karena belum tentu orang yang ada di situ itu masyarakat asli penduduk situ. Dan nanti suara ini tidak personal, tapi sudah gerombolan namanya. Padahal kan kita ngambil suara itu personal. Jadi masih ada lagi satu metodologi yang namanya kita akan menggunakan random RT RW. Jadi RT RW juga di random, nanti sampelnya seperti itu. Jadi setelah datang ke desa kita merandom. Di desa itu ada berapa Pak RW, ada berapa RT. Itu kita random dan kita hanya ambil 5 RT dari misalnya 30 RT di 7 RW. Itu kita hanya ambil 5 RT. Dan itu harus di rumah mereka masing-masing. Harus ke rumah mereka dan harus mendatangi ke rumahnya Pak RT. Gitu, untuk mencari data. Nah, setelah ketika ketemu 5 RT, udah ke Pak RT tanya, di RT ini jumlah penduduk, jumlah kakaknya ada berapa? Misalnya ada 65 kakak gitu. Dari 65 kakak ini hanya diambil 2 kakak. Itu juga di random lagi.
Jadi tidak boleh ambil, wah mumpung ketemu Pak RT aja tak wawancari jadi responden, nggak boleh. Itu menyalahin kaidah metodologi kami. Jadi harus dirandom lagi, ketemu 2 kakak. Untuk menentukan 2 orang itu sebagai responden gimana? Masih ada lagi prosedurnya. Tambah wakil. Makanya kelihatannya kan sederhana. Ya, Wis tak campur cek. Nah, Aku. gitu. Goro-goro iki tuh. Sembula wis panas ya. Wis. Kondisi panas, tambah panas. Iya, dilanjut apa ora? Lanjut. Ya, betul. Siap jadi surveyor nanti, surveyor saja dengan metode seperti itu. Gak sanggup. Makanya surveyornya SSC itu orang-orang tangguh. Kan kemarin Pak Mohtar bilang minimal harus sarjana. Enggak, minimal harus mahasiswa kan begitu. Jadi Sudah mendapatkan pelajaran metodologi. dan sudah mendapatkan mata kuliah metodologi dan kami akan ajari caranya. Makanya harus punya mental yang tangguh, harus ya begitulah. Karena memang mereka, karena gini Mas Adik, di desa itu rohnya survei itu surveyor. Mereka kalau nggak diajari metodologi pengambilan sampel, salah pengambilan sampel ini bisa bahaya, bisa di hasil survei kami gitu. Jadi itu setelah ketemu 2 kakak di RT, ini belum berakhir loh, masih ada lagi 2 kakak ini, 1 kakak diambil perempuan, yang 1 kakak diambil laki-laki. Jadi 1 RT itu 1 laki-laki, 1 perempuan, dan 1 keluarga itu hanya diambil 1. Nah penentuannya juga dirandom lagi. Ya tambangel loh. Tambangel ya. Jadi penentuannya juga dirandom lagi. Misalnya Sama ngomong-ngomong aku tak ngono. Aku yo gak ngerti yo. Tapi ini pelajaran sing apik, Pak. ya, iya. Sehingga semua jelas bahwasanya apa yang dilakukan SSC selama ini tidak hanya sekedar wis pokoknya aku oleh job, aku oleh klien dan aku melakukan survei independen, wis pokoknya surveiku melaku ngono to. Biar masyarakat tahu semua. Iya. Biar masyarakat tahu semua. Karena kan begini. Saya tahu dan masyarakat akan tahu melihat channel kita nanti, termasuk ini juga pembelajaran untuk kameramen. Kameramen aja nih nggak ngerti kan. Terus pada cuma ngono-ngono tok ya. Terus pada karo aku lah. Nah terus piye terus. Jadi setelah ketemu 2 kakak di 1 RT, ini belum selesai. Jadi surveyor juga kami kasih tugas lagi. 1 kakak itu hanya diambil 1 orang untuk diwawancarai. Misalnya 1 kakak ini mau diambil laki-laki, kita harus mewawancarai 1 keluarga laki-laki. Nah siapa yang diwawancarai? Padahal kan di 1 rumah bisa jadi ada 5, ada 6. Terus tiba-tiba di rumah itu hanya ada orang, itu nggak boleh. Ini harus nanti dari 5 orang laki-laki ditanya yang sudah punya hak pilih, yang umur 17 tahun siapa saja. Nah misalnya ada 3, nanti ditulis di lembar kisgrid. Kita akan bekali lembar, namanya lembar kisgrid, itu random yang kita buat, yang sudah kita uji coba ya ratusan kali lah, dan itu hasilnya bisa dibuktikan sendiri nanti, gitu kan. Jadi dari 3 responden ini tidak boleh terus kita milih, enggak. Ini harus di random 3 ini. Siapa di antara 3 ini yang dengan dirandom dengan lembar kisgrid itu kebetulan dia yang ada, ya harus dia yang diwawancara. Nggak boleh terus misalnya, wah ini orangnya nggak ada di rumah ya Mas, nah, itu kan. Kemana Pak? Lagi kerja. Ya udah Pak, nanti sore saya datang lagi. Pindah dulu ke kakak yang lain, nunggu Mas ini pulang saja. Misalnya gitu. Berarti memang benar-benar target atau orang yang mau diinterview harus benar-benar sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh SSC. Nah, untuk menentukan surveyor yang akan turun nanti itu, apakah SSC dalam program ketika mau turun juga akan memberikan bekal kepada mereka? Itu pasti Mas. Jadi setiap kita mau survei, meskipun surveyor itu dulu pernah ikut, itu pasti akan kita bekali lagi. Pertama ya metodologi ini untuk mengingatkan. Yang kedua kuesioner kami selalu tidak sama.
pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda karena pertanyaan kuesioner itu kontekstual. Jadi pertanyaan yang kemarin belum tentu ditanyakan pertanyaan yang untuk survei yang akan datang karena konteksnya, suasananya sudah berbeda, kondisi politik sudah berbeda. Misalnya sekarang itu jumlah partai kan masih belum jelas, nanti akan berubah-ubah ya. Kita akan ikuti itu, pertanyaan ke depan akan berubah lagi. Berarti pembekalan ini memang diperlukan terus ya? Perlu terus. Pembekalan ini dilakukan. Pembekalan harus dilakukan terus kepada surveyor karena ini rohnya, ujung tombaknya survei di surveyor. Jangan sampai melakukan kesalahan dan itu kami kontrol surveyor di lapangan. Selalu saya cek. Makanya setelah sampai di desa itu wajib foto selfie di depan kantor desa atau kelurahan. Itu sebagai bukti bahwa surveyor kami sudah sampai di desa yang menjadi sampel dari penelitian ini. Itu wajib, hukumnya wajib. Enggak boleh enggak. Berarti memang dalam konteks ini SSC memang benar-benar selektif banget Mas ya untuk menentukan siapa yang akan disurvei, terus surveyor yang diambil ini juga benar-benar orang-orang yang mempunyai tanggung jawab penuh. Nah, untuk menghindari umpamanya kita akan meneliti atau mensurvei sebuah partai A. Nah, untuk menghindari agar tidak semuanya ngumpul di basisnya partai A, ini juga ada jaminan. Sehingga nantinya hasilnya itu sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak menyenangkan partai tertentu A itu. Ya makanya tadi tuh Mas, karena sifatnya itu kan heterogen. Kita kembali ke tadi. Kalau kita sudah benar-benar proporsional, ini tidak akan ketemu basis-basis. Karena proporsional itu kan sifatnya, pokoknya kita random ketemu di desa itu ya sudah desa itu, dan desa ini survei yang akan datang itu tidak akan kita survei lagi. Kita akan random ulang. Misalnya satu kecamatan itu ada 12 desa gitu kan, ada 12 desa, terus survei ini ketemu 2 desa karena sampelnya hanya 2 desa. Survei yang akan datang desanya akan kita random lagi, jadi akan desa yang berbeda lagi. Jadi itu terus. Jadi memang ada ketaatan metodologi itu penting dalam sebuah lembaga survei. Jadi makanya kalau ada yang rilis hasil survei di media, ya kita cek aja metodologinya seperti apa. Tapi ya kesahihan metodologi tidak menjamin akurasi. Karena juga itu nanti kerja surveyor ini juga akan menjadi error kalau tidak dikontrol. Errornya ada di sana. Berarti selain sudah memberikan pembekalan, sudah menentukan orang yang akan disurvei, SSC Mas Edi selaku direktur riset juga akan terus melakukan pengontrolan sampai data itu masuk. Jadi ketika mereka sudah sampai lapangan, mereka input data di Excel, berkas yang disetor kita cek satu-satu. Apakah semua pertanyaan sudah ditanyakan? Apakah metode gridnya sudah benar? Nah, kalau sampai ada kesalahan, surveyor saya suruh kembali untuk wawancara ulang. Nah, untuk melihat bahwasanya benar surveyor ini mewawancarai langsung orang yang dituju, itu gimana? Saya minta untuk nomor HP. Saya cross check ke seorang, itu juga kami random supaya surveyor nggak tahu bahwa siapa yang kami wawancara, saya telepon ulang itu kami random. Kita ambil 20% dari seluruh surveyor itu, kita random, kita calling. Kalau benar dia datang ke lapangan, saya tanya. Saya kan punya estimasi, satu kuesioner itu wawancara sekian menit misalnya. Saya tanya, Bu, diwawancari dengan surveyor kami, petugas kami namanya ini, benar ya? Sudah diwawancara benar Bu? Benar misalnya ya ini ya. Berapa menit? Yang cuma 10 menit. Nah ini ada masalah. Misalnya nggak mungkin wawancara dengan kuesioner jumlah yang 100 lebihnya aja 10 menit. Itulah. Jadi metode itu yang kami lakukan. Oke Pak Edi, iki ora cok ngeluh ya ngrungokno apa sing jane Pak Edi. Ya karo ngopi Mas, beneran karo ngopi. Tapi ini sebuah pencerahan, sebuah pembuktian dulur bahwasanya
apa yang dilakukan SSC ini benar-benar dilakukan secara metodologi yang benar, dan kita juga harus melakukan hal semacam itu. Karena dengan metode yang benar, dengan jalan yang benar dan dilakukan pengontrol yang begitu ketat, maka hasilnya bisa dipercaya. Ada satu lagi, Mas. Apa lagi itu? Gini aja lah, daripada nanti SSC ini di apa, kalau ini nanti tayang di YouTube dipikir ngecap gitu kan, kita pikir ngecap apakah benar, ya semua metodologi yang kami lakukan bisa dicek di hasil rilis kami di media. Di googling aja hasil rilisnya SSC, hasil survei, sudah banyak lah media itu apa, jejak digital yang tidak bisa dinilai lagi, dicek aja hasilnya SSC seperti apa, apakah taat metodologi, dan itu hasilnya akurasinya bisa dicek di Google. Oke. Matur nuwun Mas Edi. Oke, Mas Ari, makasih juga memberikan kesempatan kita ngobrol banyak. Iku mau dulur perbincangan kita dengan Mas Edi Marzuki, Direktur Riset dari SSC. Meskipun aku bingung, tapi muga-muga dulur-dulur sing nonton nanggone YouTube iki ngerti. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya metodologi yang dilakukan metodologi yang benar, akurat, dan bisa dipercaya, serta surveyor yang akan melakukan survei ke masyarakat ini juga sudah dibekali dan mereka menjalankan metodologi sesuai apa yang diperintahkan oleh SSC. Itu dulur perbincangan kita sore ini, dan mudah-mudahan memberikan banyak kemanfaatan. Saya Rizta Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.